Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Yesus kita
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup, kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita dengar puji-pujian dari anak sekolah minggu.
Skor Punguan Ina. Cik. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 125 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 125 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita baca secara responsoria dari kami yang pertama. Nyanyian Ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja.
Lanjut dengan Kor Naposo. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Lansia. Marilah kita dengar warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 8 September 2024. Yang pertama, umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dalam bahasa Batak, nunga dengan seluhuna di baik Yesus. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa 10 September 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Amang Awe Sitorus, Inang RJ Borusi Hombing SS yang beralamat di Perum Gria Tonasa Blok A nomor 8. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Perhalado dan keluarga di dalam ibadah ini. 3. Jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga AF Silain SE, GE Boru Sitorus beserta satu orang anak putri Manuela Boru Silain yang beralamat di Taman Sudiang Indah Blok S1 nomor 13 wilayah 2. Mereka pindah ke HKBP Lusung Batu Resort Pasabilan Distrik 4 Toba. Kiranya Tuhan memberkati di tempat yang baru. 4. Baptisan kudus khusus. Pada ibadah minggu hari ini, gereja akan melaksanakan baptisan kudus khusus kepada Gemsio Claire Boru Sitorus, tanggal lahir 12 Juni 2024, nama Bapak Situa MP Sitorus SST MM, nama Ibu F Boru Barimbing SPD wilayah 2. Baptisan kudus dilaksanakan setelah persembahan ke depan. 5. Apresiasi kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Pada ibadah minggu hari ini, gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik dan non-akademik tahun 2024. Acara dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. 6. Persembahan bulan tahun 2024. Dihimbau kepada seluruh jemaat gereja kita untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan persembahan tahun 2024 atau persembahan bulan, yaitu sebesar Rp900.000 yang dapat disampaikan melalui rekening gereja kita atau kepada majelis sintua wilayah masing-masing. 7. Retreat Seksi Pengumuman Amah HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Gereja kita melalui seksi pengumuman amah HKBP Tamarunang akan melaksanakan kegiatan retreat pada hari Minggu sampai dengan Senin 15-16 September 2024 bertempat di Pila Pira, Kota Wisata Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diharapkan partisipasi seluruh kaum bapak amah gereja kita di retreat tersebut. 8. Baptisan kudus khusus. Di ibadah Minggu 15 September 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus khusus kepada satu orang anak perempuan dari keluarga
Amang JR Nababan Inang GAM Boru Sinambela, Jemaat Gereja HKBP Resort Medan 2 Simpang Limun, Distrik 10 Medan Aceh. 9. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari ini Minggu 8 September 2024 masuk pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 10. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya mohon diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Kristi Boru Sianipar Napaso Bulung HK wilayah 3 perawatan di rumah. 2. Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di rumah. 3. JJ Hutapea wilayah 1 perawatan di rumah. 4. Felixia Siandipa Boru Sianipar wilayah 2 perawatan di rumah sakit Siloam. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Veronica Angelika Boru Pasaribu Sekolah Minggu 5 September wilayah 2. Sepriana Veronica Boru Hutapea Sekolah Minggu 6 September wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 2 sampai 8 September. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang AT Bakara Inang Situa Kristin FD 4 September wilayah 1. 2. Amang JPL Tapu Bolon Inang N Bursiahan 8 September wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. Ibadah Minggu 1 September 2024 di gereja 159 orang. Minggu 1 September 2024 ibadah sekolah minggu 60 orang. Selasa 3 September 2024 kebaktian wilayah 3 40 orang. 2. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sesuai dengan hasil warta jemaat, waktu dan tempat kami sediakan untuk Ketua Dewan Diakonia untuk memberikan apresiasi kepada anak berprestasi melalui seksi pendidikan. Demikian, waktu dan tempat kami persilakan. Di hamu amanami nanami sesuai program ni huriata di bayan sian seksi diakonia mari tehite seksi pendidikan ima apresiasi sian huriata tuganup iana kota na berprestasi di tingkat pendidikan sekolah maupun tingkat non formal. Jadi sonari di Pasah Tamima, Ketua Seksi Pendidikan Waktu dan Tempat. Salam. Orasma dihita saludna. Nari dihormati kami Amang Pendeta TD Sianturi selaku pimpinan HKBP Tamarunang. Nah dihormati kami seluruh perhalado HKBP Tamarunang. Nah dihormati kami seluruh jemaat HKBP Tamarunang
yang kami banggakan dan sayangi seluruh anak-anak jemaat HKBP Tamarunang tanpa terkecuali. Baik Amang Inang, sesuai dengan Tinting kami telah mengkolek anak-anak jemaat yang berprestasi di HKBP Tamarunang. Jumlah yang kami dapatkan totalnya adalah 33 orang, yang dimana untuk tingkat SD, SMP, dan SMA dengan nilai rata-rata minimal 90,0. Kemudian untuk tingkat mahasiswa yaitu dengan IPK minimal 3,75, dengan tambahan yaitu untuk anak-anak yang berprestasi non-akademik di Kota Makassar secara minimal. Kemudian Amang Inang, nanti akan kita tampilkan di slide bahwa kita patut bangga kepada anak-anak jemaat HKBP Tamarunang yang dimana dari tingkat SD saja mereka sudah dapat memiliki motivasi dalam belajar, motivasi dalam hidup. Untuk itu juga kami mengajak dari seksi pendidikan kepada jemaat HKBP Tamarunang tanpa terkecuali agar dapat, mari kita sama-sama memberikan kutipan motivasi kepada HKBP Tamarunang yang dimana ini akan kita share setiap hari Senin pada setiap minggu berjalan. Kemudian nanti izinkan kami meminta kepada Amang Pendeta, kami izinkan kami untuk tetap meminta doa kepada anak-anak yang berprestasi agar didoakan dalam pendidikannya dan mencapai cita-citanya. Dan Amang Inang, untuk anak yang dipanggil kami minta untuk dapat maju satu persatu, dan untuk yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh orang tua maupun wali untuk maju ke depan. Data jemaat anak HKBP Tamarunang yang berprestasi pada tahun 2024 untuk tingkat SD, yang pertama Jevan Etelain Clement Sumbayak dari wilayah 2, dari Sekolah SD Katolik Santo Yosef Raja Wali 2 kelas 2 dengan nilai rata-rata 96,50. Untuk yang kedua, Felicia Sindiva Sianipar dari wilayah 2 dari Sekolah SD Kristen Elim Makassar kelas 4 SD, nilai rata-rata 95,10. Untuk yang ketiga, Daniel Peitogu Simangonsong dari wilayah 3 dari SD Prater Bakti Luhur kelas 4 dengan nilai rata-rata 94,20. Yang keempat yaitu Miklesia Siahaan dari wilayah 2 dari Sekolah SD Kristen Elim Makassar dengan nilai rata-rata 93,88. Kelima, Happy Rohana Simanjuntak dari wilayah 3 dari SD Kristen Elim Makassar kelas 4 SD dengan nilai rata-rata 93,70. 6, Renata Karisma Roito Hutajulu wilayah 1 dari SD Kristen Elim Makassar kelas 2 SD, nilai rata-rata 93,50. 7, Gracia Melati Namora Sitorus wilayah 1 SD Angkasa 3 Mandai kelas 2, nilai rata-rata 93,25. 8, Brian Hamonangan Butar-Butar wilayah 3 dari SD Bina Kasih kelas 5 SD, nilai rata-rata 92,36. 9, Chelsea Epika Atalia Sidabutar wilayah 1 dari UPT SPF SD Impresudiang kelas 3 SD, nilai rata-rata 92,00. 10, Arin Pasaribu wilayah 1 dari SD Kristen Elim Makassar kelas 4 SD, nilai rata-rata 91,70. 11, Manuari Hutagalung wilayah 3 dari SD Impres Tamanan Rea 1 kelas 4 SD, nilai rata-rata 91,50. 12, Gita Putri Nababan wilayah 2 dari SD Angkasa 3 Mandai kelas 3 SD, nilai rata-rata 91,10. 13, Firly
Katrina Uli Sitanggang, wilayah 3, dari SD UPT SPF SD Inpres Taman Nelayan Ria 3, kelas 4 SD, nilai rata-rata 90,99. 14 Mikaela Putri Nababan, wilayah 2, dari SD Angkasa 3 Mandai, kelas 1 SD, nilai rata-rata 90,00. 15 Alpan Pasaribu, wilayah 1, dari SD Kristen Eli Makassar, kelas 6 SD, nilai rata-rata 90,00. Kemudian untuk tingkat SMP, yang pertama Amsal Nixon Togar Simanjutak, wilayah 3, SMP UPT SPF SMP N35 Makassar, kelas 9, nilai rata-rata 95,20. 2 David Dongan Hutagalung, wilayah 3, dari SMP UPT SPF SMPN 30 Makassar, kelas 7, nilai rata-rata 93,40. 3 Seril Ronauli Sitanggang, wilayah 3, dari SMP UPT SPF SMP Negeri 35 Makassar, kelas 9, nilai rata-rata 93,18. Rivaldi J. Hasitompul, dari SMP UPT SPF SMP N35 Makassar, kelas 9, nilai rata-rata 92,60. Kelima yaitu Priti Gracia Sianipar, dari wilayah 2, SMP UPT SPF SMP N12 Makassar, kelas 7, nilai rata-rata 91,50. Kemudian untuk tingkat SMA atau SMK, yang pertama yaitu Jiva RM Sitompul, SMA Negeri 21 Makassar, kelas 12, nilai rata-rata 93,15. Kemudian untuk tingkat SMA, kita memiliki satu anak berprestasi dari non-akademik, yang dimana beliau menjadi peserta dari Paskibraka Kota Makassar, yaitu Otniel Ray Anugrah Hutagalung, dari wilayah 3, beliau dari SMA Negeri 18 Makassar, merupakan peserta dari Paskibraka Kota Makassar. Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi, yang pertama yaitu Teresia Saritua Simorangkir, wilayah 3, dari Universitas Hasanuddin, S1, jurusan Antropologi Sosial dengan IPK 4,0. Kedua, Joko Abadi Simamora, perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar, S2, untuk pendidikan bahasa Inggris dengan nilai IPK 3,98. Yang ketiga, Runggu Togi Marito Lumban Raja, dari wilayah 2, perguruan tinggi Universitas Bosoa, S1 pendidikan guru sekolah dasar dengan nilai IPK 3,98. Keempat, Herti Gebi Aktaviana Marpaung, dari wilayah 3, perguruan tinggi Universitas Hasanuddin dengan nilai IPK 3,98, S1 ilmu hukum. Kelima adalah Alpin Modret Simaremare, dari wilayah 3, perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, S1 ilmu hukum dengan nilai IPK 3,96. Yang keenam adalah Ailen Romauli Nababan, dari wilayah 1, perguruan tinggi Universitas Pajar, S1 akuntansi dengan nilai IPK 3,92. Ketujuh, Olivia Tri Ariyanti Sianturi, dari wilayah 3, dari perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar, S1 Administrasi Bisnis dengan nilai IPK 3,92. Kedelapan, Joy Rido Arta Lumban Toruan, wilayah 3, perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, S1 Ilmu Pemerintahan dengan nilai IPK 3,92. Kemudian Minar Jevanya Nadeak, dari wilayah 1, perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, S1 Keperawatan dengan nilai IPK 3,91.
10. Yosi Immanuel Nababan Wilayah 1, Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia Paulus S1, Ilmu Hukum, nilai IPK 3,83. Yang ke-11 yaitu Mikael Gatsianturi Wilayah 3, Universitas Hasanuddin S1, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IPK 3,81. Dengan hormat kami minta waktu dan kesediaan dari Bapak Amang Pendeta untuk memberikan medali dan amplop kepada anak-anak yang berprestasi. Didampingi oleh Bapak Amang Ketua Dewan STJ Marpau.
Skor Punguan Ama. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan kedua.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian minggu kita pada hari ini, di minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-37. Saya akan meminta kepada kita agar kita membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-24. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita bersuka cita. Perlu saya sampaikan, di minggu ini bukan hanya kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, tetapi tepat di tanggal 8 September 2024 seluruh gereja di dalam ibadah menyuarakan agar jemaat bersama-sama bersuka cita serta menaikkan pujian serta doa, karena hari ini adalah hari doa Alkitab. Yang kedua, di minggu ini kita bersuka cita setelah tadi kita bisa lihat begitu besar anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja ini, terkhususnya untuk anak-anak yang menjadi masa depan gereja ini. Kalau dulu dikatakan anak sekolah minggu, remaja, naposo, bunga-bunga nih huria. Tetapi saya tegaskan bahwa
anak sekolah minggu, remaja, naposo adalah masa depan gereja. Bukan hanya bunga-bunga yang terkadang bisa layu, tetapi masa depan yang harus dijaga, dipupuk agar dapat bertumbuh, berakar dan berbuah. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu ini kita kembali disegarkan kembali dengan firman Tuhan, dan topik Minggu pada hari ini yaitu Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan terakhir saya katakan, di tengah-tengah ibadah kita saat ini juga kita bersuka cita bagaimana nanti setelah menyerahkan persembahan ke depan, gereja dapat melaksanakan baptisan kudus untuk satu orang putri di tengah-tengah gereja kita. Dan ini adalah anugerah sukacita yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui, banyak hal Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terkadang menghambat kita untuk bisa bersuka cita. Banyak hal yang terkadang membenturkan kita untuk bisa benar-benar merasakan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak hal yang menutup mata kita untuk dapat melihat bagaimana karya Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pada saat ini kita bisa kembali diingatkan, kembali dibekali melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita melihat dari ayat ini, ada dua hal, ada dua objek yang memiliki pergumulan. Yang pertama adalah seorang perempuan, seorang ibu di mana anaknya itu sakit. Iya. Kerasukan setan, kerasukan iblis, akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa terbaring. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana seorang yang merindukan anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, agar dia dapat berkata-kata, agar dia dapat mendengar apa yang orang sampaikan. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah berangkat dari perempuan Sirofenisia, seorang ibu yang bukan dari pengikut Kristus, seorang ibu yang memperjuangkan untuk kebahagiaan anaknya, seorang ibu yang mampu meninggalkan egonya, seorang ibu yang mampu meninggalkan status sosialnya dan meminta kepada Tuhan. Kalau boleh kita lihat bagaimana dia meminta kepada Tuhan dan dia tersungkur meminta, ya Tuhan kasihanilah. Tetapi Yesus menguji bagaimana permintaanmu itu benar-benar kamu imani. Permintaanmu itu bukan hanya kamu imani, kamu pergumulkan, tetapi kamu aminkan permintaanmu itu. Yesus menguji dia. Iya, tidaklah mungkin yang dikatakan tadi. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, di sini sangat tegas sebenarnya. Tetapi perempuan ini untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari putrinya, dia meninggalkan statusnya. Yesus menguji dia. Kita bisa bayangkan bagaimana tegasnya Yesus. Iya. Tidaklah mungkin aku sampaikan kepadamu, kamu bukan pengikut aku, kamu tidak pernah mengenal aku. Diibaratkan seperti seekor anjing. Tetapi perempuan itu meninggalkan egonya, meninggalkan statusnya, dan dia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Iya, begitu sangat luar biasa. Lantas ketika saya pahami ayat ini, memang tidak semuanya amang-inang, tetapi sebagian besar mungkin kita setuju, yang mengatakan bahwa kebiasaan laki-laki lebih mengutamakan pikiran dan perempuan lebih mengutamakan hati. Iya. Kita bisa lihat bagaimana seandainya yang ketemu dengan Yesus itu bukan perempuan,
seorang laki-laki. Mungkin tidak begini, mungkin sudah berbeda ceritanya. Iya. Mungkin yang ada adalah emosi. Maksudmu apa? Kamu samakan aku dengan itu? Mungkin begitu. Tetapi digambarkan, diibaratkan seperti sebuah perempuan yang mampu meninggalkan status sosialnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak membedakan antara ayah dan ibu, tidak. Tetapi setiap kita pasti memahami yang tentang menekankan kasih ayah sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. Iya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan seorang ibu, bukan untuk kesembuhannya, bukan, tetapi untuk kesembuhan dari putrinya. Iya. Dan Tuhan melihat bagaimana dia bisa memenangkan imannya, maka Yesus mengatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kita bisa lihat bagaimana buah dari keteguhan iman perempuan itu. Yang kedua, ini juga membekali kita tentang seorang yang tuli dan yang tidak bisa berbicara. Iya. Tetapi ada satu hal yang unik yang bisa kita lihat. Kebiasaan orang berbuat untuk menonjolkan dirinya, berbuat untuk bisa memberitahu sama orang bahwa aku telah berbuat. Tetapi Yesus di sini berbuat, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia melarang orang lain untuk dapat mewartakan atau memberitakan atau menyampaikan tentang apa yang Yesus sampaikan, yang Yesus perbuat. Karena apa? Karena Yesus bukan haus pujian, tetapi Yesus melihat keteguhan iman dari orang yang meminta anugerah dan berkat kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana orang yang tuli, orang yang tidak bisa berbicara, di dalam keteguhan imannya dia meminta dan akhirnya Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai topik minggu pada saat ini disuarakan kepada kita, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Di dalam bahasa Batak dikatakan nungadenggan saluhutna dibain Yesus. Ale persoalannya yang menjadi pergumulannya, yang terkadang jadi benturan kepada kita, bagaimana kita bisa merespon tentang perbuatan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, banyak hal yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Suka, duka, pergumulan, tantangan hidup, iya, kehinaan, bagaimana ketidakadilan sering terjadi dalam kehidupan kita. Persoalannya bagaimana kita bisa meresponnya itu. Bagaimana kita bisa menyikapi setiap hal yang terjadi itu. Apakah kita menyikapinya dengan emosi? Apakah kita menyikapinya dengan pikiran kita? Atau kita bisa menyikapinya dengan hal iman yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Pernahkah ada orang yang mengatakan dengan pergumulan dia mengucap syukur, ya Tuhan, aku mengucap syukur atas pergumulan ini. Tetapi ini juga jalan Tuhan yang perlu kita terima. Dengan pergumulan sebenarnya Tuhan lagi menempa kehidupan kita. Dengan setiap persoalan sebenarnya Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa merespon cara Tuhan untuk bisa berkarya dan berbuat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi kita lihat di epistel minggu ini, bagaimana diibaratkan tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyang. Pergumulan itu bukan menghambat dia untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Persoalan itu bukan menjadi penghambat dia, bukan menjadi benturan bagi dia, tetapi itu adalah acuan bagi dia untuk benar-benar bisa menikmati karya Tuhan. Karena yang dia pakai bukanlah pikirannya, tetapi yang dia pakai adalah imannya. Saya teringat seorang filsuf bernama Paul Tillich yang mengatakan bahwa ketika kamu bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupanmu, saat itu Tuhan tinggal bersama denganmu. Tetapi ketika engkau menjadi persoalan di tengah-tengah lingkunganmu, pada saat itu sebenarnya Tuhan tidak bersama-sama denganmu. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan saat ini,
kembali kita diingatkan, kita bisa merespon serta mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Sudah seperti apa yang Tuhan perbuat dan sudah seperti apa respon kita dari apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya bisa menilai perbuatan Tuhan tanpa menilai respon kita terhadap perbuatan Tuhan? Apakah kita hanya bisa menilai kehidupan orang lain tanpa kita bisa merespon bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk dipakai Tuhan? Firman ini menjadi berita sukacita. Firman ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi saya sangat terkesima lagu dari Punguan Ina serta Punguan Naposo, Remaja dan Punguan Ama. Tadi saya catat kalau tidak salah Punguan Ina itu doa Bapa kami. Iya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu tadi ya inangnya. Iya. Tadi kalau tidak salah Punguan Ama juga menyuarakan adongdo tikini. Iya. Dari hal ini kita bisa melihat salah satu bekal yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita adalah doa Bapa kami. Apapun kondisimu, respon dengan doa Bapa kami. Iya. Walaupun semuanya itu menyuarakan adongdo tikini, semua akan ada waktunya. Tetapi ketahuilah ketika lagu dari Naposo Bulung tadi, semua baik. Iya. Iya, itu kata di judulnya, semua baik. Iya. Adongdo tikini, semua ada waktunya karena semuanya baik. Semua baik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menyikapinya dengan iman keteguhan kita. Dengan pergumulan kita bisa melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita. Bagaimana Tuhan bisa mendewasakan kita. Bagaimana Tuhan bisa menguatkan kita. Dengan sukacita kita bisa melihat bagaimana Tuhan merespon setiap pergumulan kita, kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita dengan mengatakan Yesus menjadikan segalanya baik. Apapun itu, Yesus menjadikan segalanya baik. Seperti yang hadir pada saat ini, anak-anak yang berprestasi, saya tadi terkagum-kagum, saya kirain mungkin nilainya hanya mungkin nilai 8, 9 atau sekitar IPK-nya mungkin hanya 3,6, 3,7. Ternyata ini kalau di bidang akademik sudah kategori cum laude. Itukah? Ada tadi nilai 4. Iya, adakah tadi nilai 4? Iya, yang enggak ada lagi nilai salah di situ. Udah sempurna itu. Luar biasa. Begitu juga tadi yang anak-anak SD, SMP, SMA, semuanya sangat-sangat baik. Perlu kita respon. Apakah itu hanya karena kepintaran yang kita gapai? Tidak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perlu kita ketahui dengan berkat anugerah yang Tuhan berikan, prestasi yang Tuhan berikan, ini adalah cara Tuhan mendengar setiap yang kita minta. Persoalannya bagaimana kita bisa menjaga ini. Untuk menggapai juara 1, saya selalu ingat perkataan dari teman saya. Untuk menggapai juara 1 itu hal yang biasa, hal yang sangat mudah. Tetapi mempertahankan juara 1 ini hal yang sangat sulit. Ya. Untuk saat ini maju mendapat nilai yang terbaik, saya yakin dengan belajar terus, dengan berdoa terus itu akan bisa digapai. Tetapi bagaimana mempertahankan itu yang menjadi ujian. Dan saya harapkan yang hadir tadi menerima medali, menerima anugerah dari Tuhan melalui gerejanya, itu juga akan bertambah lagi orangnya untuk semester depan. Amin. Semester depan atau tahun depan? Amang sisi pendidikan itu 1 kali setahun ya? Iya, untuk tahun depan. Iya, kalau boleh semuanya anak-anak HKBP Tamarunang maju. Karena bersuka cita atas anugerah Tuhan, karena Tuhan menjadikan segalanya baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merespon apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan emosi, tetapi meninggalkan segalanya. Seperti seorang perempuan
Kalau di dalam bahasa Batak didokon perempuan parebegu yang bukan pengikut Kristus, tetapi dia mendapatkan anugerah dari Kristus. Ini juga menunjukkan bahwasanya kasih anugerah Tuhan Kristus itu universal kepada setiap orang yang benar-benar mau merespon anugerah yang Tuhan berikan. Iya. Jadi kalau kita katakan Yesus itu milikku, tetapi kalau kita tidak mengimani apa yang Tuhan kehendaki, itu bukan menjadi milik kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengimani sebagai wujud nyata bahwasanya Yesus kekasih jiwaku, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah tinggal bersama dengan aku, itu bisa tercermin di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan pangaci do halak, idokot do parholong, alai dakia tarida holong di tonga-tonga ngoluna. Iya. Oleh karena itu begitu juga dengan firman Tuhan sampai saat ini yang menyuarakan kepada kita. Bagaimana perempuan yang bukan pengikut Kristus tetapi mendapatkan anugerah Tuhan. Dan ini adalah menunjukkan identitas Tuhan Yesus, bahwa kasih Kristus itu universal kepada setiap orang. Persoalannya, kita mengikut Kristus, apakah benar-benar kita mengikut Kristus? Kita bisa menjagakan bagaimana kita mengikut Kristus. Apakah kita mampu bertahan dengan beratnya tantangan seperti sebuah gunung yang tidak akan goyang keiman kita, atau itu seperti sebuah pohon di tengah-tengah derasnya ombak dia akan bimbang? Apakah begitu? Ini kembali lagi. Tetapi dikatakan kepada kita, Yesus menjadikan segalanya baik. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga buat acara kebaktian pada hari ini, di mana nanti akan dilaksanakan acara baptisan kudus untuk keluarga Amang Sintua Sitorus Inang Boru Barimbing. Iya. Perlu saya tegaskan, bukan mau memudai, tetapi berangkat dari pengalaman, anugerah yang Tuhan berikan itu berbarengan dengan yang namanya ujian. Ya. Persoalannya, tahan ujikah kita di dalam setiap pergumulan? Ya. Banyak orang merindukan sosok anak, tetapi ketika Tuhan berikan anak, ini sering menjadi persoalan. Ketika dia tidak memiliki anak, dia berharap Tuhan berikanlah. Ketika Tuhan berikan, untuk bisa merespon menerima ini, sering terjadi menjadi pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini bagaimana sebenarnya dengan totalitas iman yang Tuhan kasih, itu menjadi landasan untuk menerima apapun yang Tuhan berikan. Baik suka, baik duka, itu adalah ujian dan buahnya akan berbuah manis kalau memang landasannya adalah kasih Kristus. Oleh karena itu, mari sama-sama tanamkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik apapun di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Melalui firman-Mu Kau ajar kami, Kau kuatkan kami, Kau bekali kami, agar kami bisa bertahan di dalam beratnya tantangan kehidupan kami. Berbagai hal yang hadir dalam kehidupan kami bisa bertahan di dalam iman kami, bahwa Tuhan yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan melalui firman-Mu Kau ajar kami untuk semakin mengenal bahwa segala-galanya telah baik Engkau ciptakan dan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk dapat memberikan respon yang terbaik dari setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang beribadah dengan kami pada saat ini di tengah-tengah gereja ini, ataupun yang harus mengikuti kebaktian ibadah secara online dikarenakan sesuatu hal. Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga buat pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang ajar kami, Tuhan yang kuatkan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya program kerja gereja HKBP Tamarunang ini. Mari Tuhan berkati
setiap para parhalado, begitu juga buat seluruhnya jemaatmu. Kiranya dengan program-program yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan, namamu semakin dimuliakan dan kami semakin mengenal karya Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya anak-anak gereja HKBP Tamarunang. Terkhusus ya Tuhan, yang dalam hal ini bersuka cita untuk berprestasi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengurapinya, Tuhan memberkatinya. Begitu juga buat anak-anak gereja HKBP Tamarunang yang belum dapat prestasi, Tuhan campur tangan. Tuhan yang mendengarkan setiap apapun yang mereka harapkan. Tuhan yang menanamkan untuk mereka semakin giat di tengah-tengah perkuliahannya, di tengah-tengah studinya. Dan Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati kehidupan orang tuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kegiatan kami pada hari ini. Terkhusus ya Tuhan, nanti akan dilaksanakan acara baptisan kudus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tinggal diam melalui curahan Roh Kudus-Mu memberkati acara kami, terkhususnya untuk orang tua yang membawa anaknya mengikuti acara pembaptisan kudus. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, terkhususnya yang di dalam keadaan sakit. Agusta Christine Boru Sianipar, Amang Sintua di Siregar, Amang JJ Hutapea, Felicia Siandiva Boru Sianipar. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengurapi. Setiap obat yang dimakan itu adalah mediamu, itu adalah alatmu di mana Tuhan memberikan kesembuhan untuk kehidupannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita untuk berkat anugerah, terkhususnya pertambahan umur yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupannya. Veronica Angelica Boru Pasaribu, Sepriana Veronica Boru Hutapea. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan. Tuhan menambahkan umur di tengah-tengah kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menambahkan berkat anugerah di dalam kehidupannya, di dalam studinya, di dalam apapun pekerjaannya. Begitu juga buat keluarganya, orang tuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita untuk pertambahan umur di ulang tahun pernikahan. Keluarga Amang Ate Bakara Inang Sintua Christine FD, keluarga Amang JPL Tambu Bolon Inang N Boru Syahaan. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka. Apapun harapan, cita-cita yang mereka inginkan, Tuhan hadir, Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan tatap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar setiap keluhan kami, apapun yang menjadi permintaan kami, karena Engkaulah yang mengiring-iring langkah kehidupan kami. Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan buat seluruhnya para pelayan yang melayani di tengah-tengah ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568B sambil menyerahkan persembahan. Memuji Tuhanku
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke acara pembaptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146 ayat 1. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak-anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Saudara orang tua saya undang untuk berdiri. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jikalau saudara menghendaki, jawabnya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika saudara bersedia, jawabnya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus?
Jika saudara bersedia, jawabnya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Kepada orang tua yang baru membawa anaknya untuk mengikuti baptisan kudus, saya undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568, ayat 1, jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kurasa bahagia.